Baik, monggo. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat datang di acara IGRAD. Saya akan perkenalkan narasumber IGRAD siang ini, Bapak Dr. Insinyur Karmen Rahman, MT, Putra Daerah Bandung Raya, pendidikan S1, S2, dan S3 di ITB, aktif di banyak asosiasi, komite ilmiah di Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi dan Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia, Sekretaris Jenderal di Indonesia Center for Asphalt Technology, dan anggota di Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Masyarakat Transportasi Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Eastern Asia Society for Transportation Studies. Maaf, saya tidak bisa bacakan posisi, pengalaman kerja, kegiatan profesional, penelitian, seminar, dan publikasi ilmiah Dr. Karmen satu persatu karena keterbatasan waktu. Nggak mungkin juga kali ya di lain waktu saya bacain satu-satu. Yang jelas Dr. Karmen sudah membuat 2 buku dan meraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya, kesetiaan 10 dan 20 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia, dan makalah dan penyaji terbaik dari Kerajaan Malaysia di tahun 2005. Baik, Bapak Karmen, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ari, Ibu Budi Aryati. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Saya akan mulai sesinya setengah jam. Yang akan disampaikan pada siang hari ini adalah tentang tantangan kita civil engineer ya di Indonesia. Mungkin saya izin untuk menyampaikan materinya, silakan. PowerPoint. Sudah bikin. Bisa terlihat. Sudah terlihat dengan jelas, Pak Remen? Suara saya jelas, Bu Ari? Jelas sekali, Pak. Baik, saya mulai bahannya ya. Jadi paparan siang hari ini. Siap. Baik, terima kasih. Kita beri nama tantangan ya, profesi civil engineering lah ya di Indonesia. Saya akan mulai dari yang paling mendasar, apa itu profesi ya. Jadi sebetulnya sebelum kita bicara tentang civil engineering, atau profesi civil engineering, kita bicara dulu tentang apa itu profesi untuk kita bisa bersama-sama ya membangun pengertian tentang tantangan yang tadi akan disampaikan. Pertama, profesi itu dari beberapa definisi disampaikan bahwa suatu occupation ya, suatu pekerjaan gitu ya, yang didasari kepada spesialisasi. Jadi semuanya adalah sesuatu yang terbatas. Jadi profesi mendeklar kita punya profesi tertentu sebetulnya artinya membatasi diri ya dalam skop tanggung jawab ya, suatu skop bidang keilmuan gitu ya. Yang tadi saya sebut terbatas itu. Jadi nggak ada yang namanya profesi orang ngerti semua gitu ya. Kalau orang yang ngerti semua itu berarti dia nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau orang Inggris bilang kalau kamu tahu semua, if you know everything, it include nothing. Jadi kalau kita merasa tahu semua, kita sebetulnya tidak bisa mendeklar kita punya sebuah profesi. Ya. Nah, ada hal yang paling penting di sini saya tunjuk, ada learn profession. Learn profession itu adalah 3 bidang ya. Divinity, medicine, and law itu disebutnya learn profession. Ya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami ya sebelum kita memasuki bidang kita, yaitu engineering. Nah, apa itu engineering? Engineering itu sesuatu bidang yang sebetulnya bukan keilmuan. Jadi tidak ada ilmu engineering. Ilmu ya ilmu, engineering ya engineering. Kenapa? Karena sebetulnya engineering itu adalah usaha untuk memanfaatkan ilmu atau sains gitu ya. Sampai tua, sampai nanti saya seahli apapun, itu saya tidak bisa menyebut saya ini ilmuwan. Nggak bisa. Saya engineer.
Engineer itu adalah orang yang memanfaatkan fisika, kimia, biologi, berpayung matematika, gitu ya, digabung sama ilmu lain, digabung sama ilmu sosial, gitu ya. Kemudian dengan ingenuity, ya, dengan ingenuity itu sebetulnya kata dasarnya adalah geni atau akal, gitu ya. Ingenuity itu kata dasarnya adalah akal yang digunakan untuk membuat ilmu-ilmu yang tadi itu so-called abstrak menjadi ilmu yang bermanfaat atau bisa memecahkan suatu masalah. Jadi engineer itu adalah pemecah masalah, ya, menggunakan akalnya dan menggunakan ilmu-ilmu yang terkait. Jadi kalau kita lihat misalnya ilmu atau hukum Newton gitu, F sama dengan M kali A, nggak bisa bikin kita menjadi tidak kehujanan ketika ada hujan. Yang membuat atap itu engineer, bukan ilmuwan. Jadi kita harus bangga menjadi engineer. Kita nggak harus menjadi ilmuwan, gitu ya. Kemudian ada ilmu lain, ya, ilmu sosial tentu harus tahu. Ilmu yang lain juga ada, ya, seni dan sebagainya, itu termasuk hal-hal yang mendasari kita mengambil keputusan, ya, memberikan solusi kepada halayak. Jadi yang kita kata kunci kita adalah memberikan solusi. Dalam bahasa Indonesia juga namanya rekayasa, ya. Rekayasa itu adalah akal-akalan. Simply akal-akalan. Ilmu sipil itu simply akal-akalan. Tapi akal-akalan dengan value adalah manfaat. Tapi kalau akal-akalan tanpa value, ya mungkin manfaatnya buat diri sendiri. Kira-kira begitu. Nah, ilmu akal-akalan kita itu sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat apa ya namanya, ya, bunyi gitu ya di dalam society. Apalagi kalau kita sekarang bicara tentang civil engineering. Nah, sebelum kita masuk ke civil engineering, sebetulnya dijelaskan tidak ada ya bidang besar yang terkait dengan ilmu akal-akalan ini, yaitu satu civil engineering, yang kedua mechanical engineering, yang ketiga adalah electrical engineering. Civil engineering itu bicara ketika sigma gaya sama dengan 0, maka civil engineer berhasil. Tapi untuk mechanical engineering, ketika sigma gayanya sama dengan 0, dia malah gagal. Jadi mechanical engineering berbicara tentang sigma gaya yang tidak boleh 0. Sementara sipil berbicara tentang sigma gaya yang harus 0. Jadi yang bicara tentang kestabilan, bicara tentang prinsip-prinsip statik, itu adalah civil engineering. Prinsip dinamik itu sebetulnya ada di mechanical engineering. Kemudian ada kembangannya adalah electrical engineering. Ini pertanyaannya adalah di mana arsitektur? Di mana teknik lingkungan? Kenapa kok nggak diaku di sini? Ya mereka adalah perkawinan. Kalau civil engineering kawin sama kimia begitu, kawin dengan ilmu yang lain yang sosial begitu, dia menjadi teknik lingkungan. Civil engineering kawin dengan seni mungkin menjadi arsitektur. Nah, tapi core-nya, inti-intinya cuma ada 3 sebenarnya. Statik, dynamic, sama elektrik. Cuma ada 3. Itu posisi kita. Nah, sebagai seorang civil engineer, ada karakteristik kita nih yang harus bersama-sama kita sepakati. Seorang civil engineer atau engineer ya secara umum, dia harus solutif. Gak ada seorang engineer itu yang dikasih masalah, kemudian dia bilang, wah nggak bener nih, ini nggak bener awalnya nih, kita harus begini-begini. Jadi susah masalahnya. Enggak. Civil engineer itu memberikan solusi. Nah, civil engineer harus peka, ya, artinya sensitif, empati, simpati, gitu kira-kira. Kemudian dia harus menguasai bidang tertentu sehingga spesialis dan independen. Nah, di dalam bidang engineering, independensi itu bukan berarti dia tidak perlu orang lain. Bukan ya. Dalam bidang engineering, independensi itu artinya apabila Ibu Budi Aryati tidak hadir di dalam kelompok yang dia biasanya hadiri, maka posisi itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Misalnya ada Ibnu Raihan Royhan menjadi bagian dari suatu organisasi. Ibnu Raihan Royhan meninggalkan tempat itu lagi sakit atau sedang apa ya. Nah,
posisinya Ibnu Rayhan itu nggak bisa diganti sama orang lain. Itu namanya independen secara engineering ya. Dia independen itu artinya begitu. Bukan berarti dia hidup di hutan sendirian, itu bukan. Nah, artinya dia spesialis. Nggak ada yang bisa ganti dia. Kemudian melihat nature dari ilmunya, dia harus cakap bekerja sama. Jadi terbiasa bekerja sama, dia terbiasa untuk menerima input, memberikan input, fair menyatakan kesalahan gitu ya, menyikapi kemenangan begitu. Semuanya itu harus cakap ketika bekerja sama. Nah, modal terbesarnya adalah jejaring. Civil engineer itu tidak pernah tahu mulai dari struktur sampai dengan transport, MRK dan sebagainya, nggak tahu. Ini saya bicara civil engineer aja. Yang kita ketahui adalah kalau soil itu saya tanyanya sama Pak Harnedi misalnya, teman saya. Kalau bicara masalah struktur, misalnya untuk bicara tentang jembatan yang berhubungan dengan pre-stressing, saya tanya ke Ibu Budi Aryati. Ya, yang penting itu network saya itu hidup. Saya tahu di dalam jejaring itu siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian ilmunya berkembang terus, nggak pernah berhenti ilmu engineering itu ya, setiap hari berkembang, berubah gitu. Dan yang terakhir dia harus kreatif atau berani melakukan terobosan. Jadi seorang engineer itu harus membuat terobosan. Terobosan untuk apa? Untuk yang pertama tadi ya, untuk memberikan solusi. Jadi sekali lagi seorang engineer itu harus solutif, dia harus peka, dia harus absorb ya apa yang terjadi di alam itu, apa yang terjadi di masyarakat, tapi dia punya bidang yang dia kuasai, dia bekerja sama orang, kemudian dia punya jejaring yang baik, belajar terus-menerus, kemudian dia buat terobosan apabila dibutuhkan. Kemudian tantangannya adalah sebetulnya yang penting itu bisa menangkap, tadi peka ya, menangkap kebutuhan peradaban secara komprehensif. Ya, kalau kita lihat di TV, kata komprehensif ini sering sekali disebut ya. Holistik komprehensif gitu kira-kira gitu ya. Apa sih itu komprehensif? Ya dalam pandangan yang saya pahami, komprehensif itu adalah mengetahui segala hal dan juga hubungan antara subhal itu. Jadi kalau ada hal, ada subhal. Nah, subhal itu tahu hubungannya, itu namanya komprehensif. Atau dengan kata yang lain ya, seorang engineer atau civil engineer itu dia harus punya kemampuan asosiasi yang baik. Kalau satu bergerak ke kiri, yang ini bergerak ke kanan, satu ke depan, satu ke belakang, dia tahu kira-kira asosiasi antara sub hal tersebut komprehensif. Dia tahu ada nyambungnya di kepala dia itu. Hingga dapat menjamin solusi yang sustainable. Nah, yang belakang ini tambahan, setelah kita tahu bahwa civil engineer itu terkadang dituduh sebagai perusak lingkungan ya. Kenapa? Karena kita datang itu sebetulnya mencoba memberikan solusi, tapi lupa terhadap kapasitas lingkungan, lupa terhadap nature ya, terhadap bagaimana alam ini sebetulnya sudah ada di situ selama bertahun-tahun. Sebagai contoh ya, saya kalau kirim orang membuat jalan, kemudian orang itu selesai bikin poligon, sudah di lapangan, sudah ketemu Pak, ini trasenya sudah jelas. Kemudian saya tanya, kalian di lapangan sudah kehujanan apa belum? Belum Pak, tunggu sampai kalian kehujanan. Jadi hujan dulu supaya saya tahu air itu mengalir lewat mana. Kemudian di tiap air yang mengalir itu tidak ada sama sekali kemampuan kita untuk menahan. Kita bikin gorong-gorong, kita bikin jembatan. Kita selalu berusaha mengakomodir apa yang terjadi ribuan tahun, jutaan tahun di lapangan, di alam, dan kita tidak punya daya sama sekali untuk melawannya. Batang air yang cuma 10 cm secara diameter, itu nggak bisa ditahan oleh bangunan yang ratusan ton. Jadi harus dikasih jalur ya untuk air. Nah, kira-kira itu supaya dia sustain. Nah, kemudian tantangan berikutnya kalau boleh dijabarkan itu mulai dari merencanakan, merancang, membangun, memelihara, mengoperasikan, hingga memusnahkan. Ini kalau di dalam ilmu sipil disebut namanya integritas bangunan. Jadi
bangunan itu harus punya konsep integritas. Apa sih integritas itu? Secara umum integritas itu kalau orang Jawa bilang namanya sembodo. Sembodo itu adalah kesatuan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dia lakukan. Jadi apa yang direncanakan dengan apa yang dibangun, apa yang dioperasi, bagaimana cara memusnahkannya itu udah satu konsep. Nah, bangunannya bangunan peradaban ya. Macam-macam ya, mau transportasi, mau apa tempat tinggal, aktivitas gitu ya. Dengan sumber daya terkecil. Artinya orang sipil itu sebetulnya yang paling jago adalah kalau bikin yang paling murah. Jadi orang sipil itu bukan mahal-mahalan, tapi murah-murahan. Tapi dalam capaian fungsi sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau kita bisa bikin bangunan yang harganya 1.000 perak, umurnya 10 tahun, kenapa harus bikin bangunan yang 10.000? Harga umurnya sama. Nggak perlu. Orang sipil itu yang penting itu dia bikin bangunan peradaban itu yang mengambil sumber daya itu sekecil-kecilnya. Ya, oleh sebab itu ya, dalam pandangan yang kita lihat gitu ya di kehidupan sehari-hari, kita lihat ada gedung, ada bangunan rumah, cuman ada atapnya kecil, kemudian tiangnya ada 5 biji, tiang roman gitu besar-besarnya luar biasa, atau 4 biji, itu adalah kebodohan untuk orang sipil. Kenapa? Karena kita ngambil jatah orang lain. Itu tiang, kalau kita bagi-bagi ke orang lain, itu bisa jadi 10 rumah. Kenapa harus kamu kangkangi sendiri itu, resources itu? Nah, sekali lagi ilmu sipil itu adalah tentang itu. Dan untuk melakukan itu, butuh ilmu ya, butuh knowledge gitu ya, butuh pengetahuan gitu ya. Butuh pengetahuan. Saya berhati-hati dengan ilmu ya. Butuh pengetahuan ya, pengetahuan engineering dalam hal ini. Nah, kalau di Indonesia, tantangan tapi itu peluang sebetulnya ya, adalah keterbatasan SDM teknik sipil. Kalau kita lihat teknik sipil banyak Pak, se-Indonesia banyak sekali, tapi permasalahannya yang punya kecakapan spesialis di bidang tertentu itu sulit. Kemudian yang berikutnya itu adanya keterbatasan sumber daya alat terkait pekerjaan teknik sipil. Alat kita terbatas. Kemudian yang ketiga, spektrum kondisi alamnya luar biasa lebar. Ya, kalau orang bilang di Indonesia tuh kita nggak perlu bikin jalan yang sampai kondisi minus-minus, kita kan nggak pernah minus-minus. Kata siapa? Dieng itu minus-minus loh. Kalau kita ke Papua, kita ke puncak-puncak gunung itu minus-minus itu suhunya. Kita nggak perlu bikin yang bangunan yang kering-kering, karena kita beriklim basah. Kata siapa? Kalau kita bergerak ke timur Indonesia bagian selatan, Sumba ke sana ke timur itu kering. Itu harus ada di situ ilmu pengetahuan itu. Kalau basah sebasah-basahnya alam di Indonesia itu lebih basah daripada Amazon. Jadi kita basah sekali, ada daerah-daerah sangat basah. Jadi spektrum kondisi alamnya lebar. Material lokalnya lebar. Nanti saya berikan contoh. Kemudian spektrum terkait dengan aspek antropologis. Ini tantangan ya, luar biasa. Kalau saya bangun di Sumatera, itu sifat orangnya itu perlu kita sikapi itu. Oh, orang Sumatera itu begini. Jadi kita pendekatannya ini. Itu engineering itu. Social engineering. Tapi harus menjadi bagian dari pertimbangan technical engineering yang kita lakukan. Ya. Kemudian di Jawa, kalau bangun begini di Jawa. Kalau bangun di Jawa Tengah sama Jawa Timur, beda lagi tuh. Di Jogja sama di Purwokerto beda. Di Kalimantan yang bagian mana? Beda-beda. Jadi penguasaan terhadap aspek antropologis suku lah gitu ya, kalau disebutnya. Sifat suku kesukuan Indonesia itu kita harus kuasai juga tuh. Yang terakhir adalah isolasi wilayah. Kita lebarnya luar biasa. Ya, kita kalau orang politikus bilang ya, kita itu disatukan oleh laut ya. Sebetulnya kalau secara engineering kita dipisah oleh laut. Kalau saya ngomongnya dipisah, kita jadi punya kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kita selesaikan itu masalah-masalah itu. Oke, diikat gitu ya oleh laut. Tapi sebenarnya kita bisa lihat itu sebagai isolasi wilayah. Nah, semua ini peluang. Keterbatasan SDM teknik sipil. Ya kita cari, kita itu orang seperti apa, kemudian kita akan mengisi apa.
Keterbatasan sumber daya alat terkait pekerjaan teknik sipil. Banyak teman-teman saya yang sekarang kerjanya bikin alat. Alat ini kita bikin sendirilah daripada kita beli dari Inggris, dari Denmark, dari Swedia gitu ya, dari Jepang, saya bikin sendiri. Kemudian kondisi alam, apa yang dilakukan? Mapping. Kita harus mapping nih kondisi alam kita seperti apa dan material lokal seperti apa. Kemudian lebarnya spektrum terkait antropologis. Ya, kita orang sipil itu bisa juga memperkaya hidup kita itu dengan mempelajari sifat-sifat orang Indonesia. Sangat menarik. Dan satu lagi instalasi wilayah kita bisa buat terobosan terkait itu. Contoh yang biasanya saya sampaikan itu adalah Papua ya. Papua itu sering disebut bentuknya seperti burung ya. Mengingat geomorfologi Papua itu sebetulnya gampang karena dia seperti geomorfologi burung ya. Saya mulai dari perutnya. Perutnya ini Merauke ya. Dan beberapa daerah terus naik ya, Mika gitu ya. Ini Agat, ini Asmat. Terus naik sampai ke atas. Itu topografinya datar, jadi bikin jalan gampang. Tapi batu nggak ada. Semuanya berlumpur. Kenapa? Karena sebagian besar sungai di Papua ini bermuara ke selatan. Jadi bagian selatan itu lunak. Jadi bikin jalannya gampang secara topografi, tapi menantang secara struktur, karena nggak ada batu. Di Papua itu orang Merauke suka bilang, wah Bapak, kalau di Merauke ini anjing-anjing kurang ajar. Kenapa? Karena tidak ada batu untuk melempar. Demikian sulitnya batu, sampai anjing kurang ajar. Kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Tantangan di Merauke berbeda dengan tantangan di punggung burung ini. Punggung burung ini mulai dari Jayapura terus ya berjalan ke arah barat. Itu topografinya memang berbukit, tapi batu berlimpah. Kita bisa bikin jalan belok-belok, kemudian kita batunya tersedia di situ. Ya, transport cost-nya menjadi tinggi ya, tapi umur jalannya panjang. Begitu. Kalau kita lihat sayapnya, ini kalau sayap burung ini kan paling tinggi ya. Itu topografinya bergunung bukan berbukit ya. Deposisi batunya berlimpah. Jadi membangun jalan di punggung, di sayap dan di perut strateginya berbeda sama sekali. Ya, jadi strateginya berbeda sama sekali kita membangun di punggungnya Papua, di sayapnya Papua sama di perutnya Papua. Di bagian kepalanya ini beda lagi ya. Ada gunung, ada bukit, deposit batu berlimpah dan ada danau alam. Jadi kalau kita lihat ini intermezzo aja ya. Persis di bagian matanya ini ada danau, namanya Danau Ayamaru atau Aimaru, yaitu danau yang seperti mata burung ini. Nah, di situ ada air dan sebagainya. Nah, cara kita mengolah bagian kepala dari Papua ini atau memberikan solusi engineering ya dalam hal ini itu berbeda. Kalau kita lihat misalnya ya, Manokwari itu ada di belakang kepalanya, Sorong ada di jidatnya, itu saja sebetulnya pendekatan untuk bikin jalannya itu berbeda sama sekali. Ya. Nah, ini adalah morfologi yang harus dipelajari karena kita orang Indonesia lah yang seharusnya paling mengerti sebetulnya apa yang kita butuhkan. Kalau Pulau Jawa itu seperti ular yang tidur. Kenapa? Karena 80-90% sungai di Jawa bermuara ke utara. Oleh sebab itu Pantura itu kayak Merauke gini. Lunak begitu ya, tapi rata. Kita bikin jalan semuanya di utara, tapi jalannya cepat rusak. Nah, itu yang harus dipahami. Bikin jalan di selatan susah. Banyak batu tapi susah. Tapi jalannya awet. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu rasanya merupakan bagian dari solusi-solusi yang harus kita sampaikan ya. Jadi kita tidak begitu ketemu masalah yang sulit, orang sipil itu nggak bilang udah nggak bisa deh. Di sini batunya nggak cocok untuk bikin jalan, nggak bisa. Kita harus bikin terobosan. Jadi saya sampaikan. Di Indonesia pekerjaan yang hendaknya kita kuasai ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul Indonesia ya. Misalnya terkait dengan tropical soil. Kita orang Indonesia itu hendaknya yang paling mengerti tentang tropical soil. Tropical soil itu adalah suatu
massa soil ya yang punya perilaku yang sangat unik, utamanya berhubungan dengan respon terhadap H2O. Jadi kita tuh harusnya paling tahu, jangan orang lain yang tahu kita. Nah, itu bisa kita peroleh dengan cara apa? Kita ke lapangan. Ya ini saya sebut anak-anak kali ya. Anak-anak ini harusnya, adik-adik ini semuanya harus rela ke lapangan. Baru nanti tahu gitu ya, apa yang sebetulnya kita miliki dan kemudian harus kita jajah gitu, kita kuasai. Masa kita dijajah sama negara yang lain. Kemudian pekerjaan terkait transportasi. Kenapa? Karena kita daerahnya tidak datar seperti Australia gitu ya. Kita terpisah-pisah oleh laut gitu ya. Jadi kita perlu pekerjaan terkait itu. Jalan, bandara, pelabuhan. Indonesia punya bandara 400. Masa kita nggak kebagian pekerjaan? 400 ya bandaranya. Harusnya kita punya feeling gitu. Oh, kalau saya mau mempelajari ya saya pelajari itulah, kira-kira begitu. Jalan kita panjangnya luar biasa. Pelabuhan kita banyak sekali. Kemudian yang terkait pengembangan wilayah. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengalami proses urbanisasi tercepat di dunia. Urbanisasi itu bisa dua hal. Orang pindah ke kota namanya urbanisasi. Kota melebar menjajah daerah-daerah rural menjadi urban, itu juga urbanisasi. Nah, pengembangan wilayah ini terjadi dan kita butuh fasilitas tertentu yang dibangun oleh civil engineer. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan terkait pertanian, ya, bendungan, saluran-saluran pengairan. Itu juga sesuatu yang masih haus, bangsa ini haus untuk mendapatkan ahli-ahli. Kemudian pekerjaan terkait energi, ya, bendungan, pembangkitan listrik, menara transmisi dan penambangan mineral itu juga ranah kita, ranah civil engineer. Ada juga yang berikutnya adalah terkait perbankan. Ya, kita bisa jadi valuer di perbankan. Oke, saya taruh di bawah karena saya berharap semua mahasiswa tidak menjadi ahli perbankan. Bukan apa-apa. Karena buat saya sayang itu ilmunya. Sama orang-orang ekonomi saya suka dibilangin, men, ngapain sih engineer itu membuat taksiran ekonomi, membuat prediksi ekonomi. Engineer itu ngapain sih bikin taksiran ekonomi? Saya selalu jawabnya begini, kalau engineer bikin taksiran ekonomi, orang masih baca. Tapi kalau ekonom bikin jembatan, nggak ada orang lewat jembatan itu. Oke? Jadi intinya adalah ilmu kita itu spesifik gitu. Dipelajari dengan suatu proses yang painstaking. Capek gitu, prosesnya satu persatu dipelajari gitu ya. Jadi in reverse order nggak bisa gitu. Kita bisa aja bikin tahun depan akan terjadi inflasi segala macam, saya juga ngerti ya. Saya tukang soalnya. Nah, tapi kalau dibalik nggak bisa. Nah, gitu ya. Kemudian terkait pertahanan keamanan juga ternyata setelah saya pelajari juga bidang yang sangat menjanjikan, didukung oleh pengetahuan civil engineer. Ya, civil engineering. Jadi itu bidang kita di Indonesia. Ya. Sekali lagi geoteknik, ya, transportasi, kemudian pengembangan wilayah, pertanian gitu ya, energi, perbankan sama hankam. Oke. Nah, apa pilihan profesi kita? Pilihan profesi kita itu bisa menjadi pengajar peneliti, kemudian bisa menjadi aparatur sipil negara, bisa entrepreneur, bisa konsultan, bisa kontraktor, politikus ataupun pialang. Jadi itu pilihan-pilihan kita ya. Kita bisa bekerja di belakang meja, bisa di tengah sinar matahari, bisa di antara para politikus gitu ya, bisa menjadi konsultan gitu ya, atau bisa menjadi pialang ya. Pialang itu makelar bahasa itu banyak yang jadi maklar. Jadi tahu proyek dari sebelah sini terus pindahin ke sebelah sini. Kenapa? Karena network kita itu hidup. Jejaring orang sipil itu harus hidup. Karena kita mustahil. Ilmu kita ilmu yang tidak pernah bisa dihafalkan. Ilmu yang dihafalkan apa? Dokter, ahli hukum. Itu menghafalkan ilmu.
Kalau kita nggak pernah, saya dikasih pekerjaan, Pak Armen, tolong bikinin jembatan ya, tapi nggak boleh buka buku loh. Nggak pernah. Bikin jembatan, saya panggil teman saya kiri, kanan, saya buka buku ya, semuanya. Jadi saya nggak pernah, misalnya saya ini dosen ya, saya nggak pernah ngasih ujian close book tuh nggak pernah. Kita nggak pernah bekerja begitu. Kalau dokter perlu, ibunya Bu Ari misalnya, dia lagi ngoperasi, terus pas dia buka, ini paru-paru apa jantung ya, dia kacau. Ya, dokter perlu menghafal. Ahli hukum harus tahu ayat, harus tahu pasal. Kita enggak ya. Kita beda nature. Oke, sebagai penutup mungkin saya bisa sampaikan ya beberapa prinsip-prinsip yang saya pakai. Saya selalu mencoba membuat kondisi di mana kita itu memberikan state of the art solution for local problem. Jadi local problemnya harus diketahui. Saya harus menyelesaikan permasalahan jalan rusak di Ciamis dengan teknologi NASA. Harus begitu. Baru nanti kita akan kepake. Jadi kalau kita cuma tahu teorinya aja kurang. Kalau kita cuma tahu problem lokalnya aja kurang. Kombinasinya itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Saya juga mengambil suatu posisi ya. Jadilah yang paling mengerti teori di antara para praktisi dan jadilah yang paling mengerti kondisi lapangan dan metode pelaksanaan pekerjaan di antara para profesor. Nah, kalau kita berada di situ, insya Allah kita akan terpakai selama kita masih bernafas. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak, senang ketemu adik-adik, anak-anak sekalian. Tolong disampaikan pertanyaannya, nanti saya coba jawab secara secara online melalui e-grade gitu ya. Minta tolong ya Bu Arya supaya nanti semuanya bisa tersampaikan bolak-balik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Harmen untuk sharingnya, sangat bermanfaat, membuka mata wacana kita. Selamat beraktivitas kembali di agenda berikutnya. Semoga sehat selalu Bapak dan stay safe ya, stay healthy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan live Pak, atau saya ngobrol dulu sama teman-teman. Thank you. Ya, sekali lagi. Thank you Pak Harmen. Ya, sekali lagi buat teman-teman, ini mohon maaf, mendadak Bapak Harmen ada agenda meeting, jadi tidak bisa bikin event yang 1,5 jam, jadi saya akan menampung pertanyaan dari teman-teman semua, silakan ditulis saja di chat, nanti saya sampaikan ke Bapak Harmen. 3 pertanyaan yang dipilih akan diberi jawaban, pertanyaan dan jawabannya akan saya posting di timeline tribe.id ya.